Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana dengan segala kenikmatan tersebut kita mampu menjalankan berbagai amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah dengan menjalankan ibadah Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah akan sampai kepada kita selaku pengikut-pengikutnya. Kami tidak lupa untuk mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keniscayaan bahwa kita sebagai manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap individu tanpa terkecuali pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, pasti akan mendapatkan tantangan, mendapatkan sesuatu yang berat dihadapi di dalam hidup ini. Tidak ada satupun yang lolos dari hal tersebut. Tidak ada satupun yang memiliki jalan kehidupan yang lurus tanpa adanya belok kanan dan belok ke kiri. Karena setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa kemudian setelah mereka berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap kita, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian dan cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami akan menguji mereka, dan kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Bisyai'im minal khaufi, dari sedikit rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan terbatasnya harta, keterbatasan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, wath thamarat, dan juga makanan-makanan, dan berbagai ujian dan cobaan lain yang pasti Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kemudian muncul perasaan di dalam diri kita, cuman saya yang mendapatkan ujian yang paling berat. Mahasiswa mungkin ada yang merasa ujian ini paling berat, dosen mah enak, karyawan mah enak, TU mah enak. Tidak. Dosen juga punya masalah masing-masing. Mereka juga diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ujian dan cobaan yang diterima berbeda-beda. Kita lihat fenomena di tengah masyarakat kita. Kita lihat di media sosial. Ada seorang ibu yang membunuh anak-anaknya, kemudian membunuh dirinya sendiri. Karena mereka khawatir dan mereka takut
tidak mampu menghidupi anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa ujian yang mereka rasakan, yang mereka terima adalah ujian yang paling berat, dan yang lain tidak. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa yang lompat dari hotel, bunuh diri dengan surat-suratnya, merasa bahwa dia yang paling tertekan, merasa dia yang paling mendapatkan ujian yang paling berat. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Bukan seberapa berat ujian yang kita terima, bukan bagaimana model ujian yang kita terima, bukan siapa yang menerima ujian tersebut, tapi bagaimana kita merespon ujian tersebut. Ahli psikologi mengatakan bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh 3 R, R1, R2, dan R3. R1 yaitu realitas, cobaan, fakta yang tidak bisa kita hindari. Kemudian R yang kedua adalah respon. Bagaimana kita bertindak terhadap realitas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian terakhir sama dengan result. Itu adalah hasil. Jika kita sabar menghadapi ujian yang Allah berikan, maka hasilnya akan baik. Namun jika kita tidak sabar dalam menerima cobaan, realita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka resultnya juga akan buruk. Semua itu terjadi. Ada orang yang bunuh diri, ada yang membunuh anaknya, kemudian ada yang stres dan lain sebagainya, sehingga putus kuliah dan seterusnya. Itu semua disebabkan karena tatkala mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka salah dalam mencari solusi. Mereka salah dalam mencari pertolongan. Kita mungkin sebagai mahasiswa, ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah melalui dosennya, maka kemudian yang pertama kali terfikir di benaknya adalah, kepada teman siapa saya harus minta tolong, atau kepada dosen yang lain mana saya harus meminta bantuan. Mungkin juga dosen-dosen seperti itu, ketika mendapatkan cobaan dan ujian, kepada bapak siapa saya harus minta pertolongan, kepada ibu siapa saya harus bertamu. Itulah yang keliru. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita minta pertolongan, kita minta bantuan kepada orang yang sesungguhnya juga membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sehingga kemudian kita kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya apa? Insecure, mental health, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, ada solusi dari setiap permasalahan yang kita miliki, apapun masalahnya. Yang setiap pekan, setiap hari Jumat selalu diingatkan oleh khatib, yang tidak lupa kami sampaikan juga di awal tadi. Kunci dari segala permasalahan yang kita miliki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ikhtiar kita untuk mencari bantuan dan pertolongan kepada sang pemberi masalah tersebut dan sang yang menyiapkan solusi atas permasalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia solusi atas berbagai masalah yang dia miliki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga takwa adalah solusi dari berbagai masalah yang kita miliki. Siapapun, mahasiswa, dosen, tata usaha, karyawan, dan lain sebagainya, solusinya adalah takwa. Jangan sampai kita merasa, saya mahasiswa gak tahu lagi kemana saya harus minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Begitu juga dengan dosen dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apa itu takwa? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang apa itu takwa yang sudah kita pahami dan sudah sering kita dengar. Beliau mengatakan takwa adalah menjalankan berbagai amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah semuanya. Itulah takwa. Sehingga tatkala kemudian kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke amal soleh. Kita kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Kita bersabar dengan sholat, kita bersabar dengan tadarus Al-Quran, kita minta tolong kepada Allah dengan amalan-amalan soleh.
Namun sayangnya kebanyakan kita tatkala kita minta tolong dan kita mentok, yang kita lakukan justru pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hutang, melimpah dan lain sebagainya, korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Sehingga kita salah dalam mencari solusi. Padahal Allah sudah menawarkan solusi, yaitu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan kepada dia solusi atas berbagai masalah yang dia miliki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Dan bagi siapa yang kemudian beramal menggunakan hartanya, wattaqa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan imbalan berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah menyiapkan kepada dia jalan yang mudah. Punya kesulitan dalam berbagai masalah, yang kita lakukan adalah takwa, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian bentuk ikhtiar kita dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita solusi atas berbagai masalah yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan kita jalan yang mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ketika khutbah sedang disampaikan, maka yang wajib untuk kita lakukan adalah menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Sehingga apapun yang kita perlukan, apapun yang kita lakukan, maka harus kita kesampingkan. Namun tadi kami masih lihat masih banyak yang kemudian menggunakan handphonenya, kemudian masih ada yang ngobrol dengan temannya, padahal mendengarkan khutbah adalah pengganti dari 2 rakaat salat zuhur yang kita laksanakan. Sehingga bagi mereka yang kemudian tidak mendapatkan khutbahnya, tidak menyimak khutbah, namun menggunakan handphone, bahkan membaca Al-Quran pun tidak boleh, maka ini kemudian menjadi sia-sia. Padahal ini merupakan ibadah yang kita lakukan seminggu sekali. Mungkin kita sudah penuh dengan berbagai sains, ilmu pengetahuan dunia yang diajarkan di kelas. Sekali seminggu kita kemudian merefresh iman kita, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka jangan sampai kemudian itu sia-sia hanya karena hal yang sepele. Kita lihat chat, kita lihat WA, kita lihat Instagram yang sebenarnya manfaatnya kurang, atau mungkin ada manfaatnya tapi masih bisa ditunda setelah Jumat selesai. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk, pertolongan, agar kemudian di setiap aktivitas ibadah kita benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai penambah timbangan beratnya amal ibadah kita di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan tatkala kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesabaran dan kita diberikan solusi atas berbagai ujian dan cobaan yang kita terima, yang kita hadapi, dan Allah memberikan kita petunjuk sehingga yang pertama kali kita cari meminta pertolongan tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا تقبل منا في شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا في شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا في شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشعنا وتعابدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة